Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi Jokowi yang diterpa isu kudeta. Jadi istilah kudeta ini pernah kita dengar dulu teman-teman ketika Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat. Nah, padahal di Demokrat itu sudah ada ketua umumnya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian Muldoko dan bersama pengurus Demokrat yang lain atau simpatisan Demokrat menggelar kongres luar biasa untuk membuat kepengurusan baru di bawah ketua umumnya Pak Muldoko. Namun kemudian berproses teman-teman di pengadilan sampai mengajukan gugatan hukum dan akhirnya yang menang ya tetap AHY karena secara hukum memang yang sah itu kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Demokrat ketua umumnya AHY, bukan Muldoko. Dan akhirnya Muldoko gagal membuat Demokrat yang baru. Nah, kali ini teman-teman muncul isu juga terkait kudeta di dua partai politik pendukung Pak Jokowi. Lalu apa motivasi sampai terjadi isu kudeta itu teman-teman? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional. Dua partai koalisi Jokowi diterpa isu kudeta jelang pemilu 2024. Dua partai politik teman-teman. Dua partai koalisi pendukung Presiden Jokowi, yakni Golkar dan PKB diterpa isu kudeta menjelang pemilu 2024. Golkar yang pertama kali diterpa isu kudeta, sejumlah pihak berencana melengsarkan Ketua Umum Airlangga Hartarto lewat musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Laporan Koran Tempo sebelumnya mengungkapkan sejumlah pihak dari internal Golkar berniat menurunkan Airlangga dari pucuk pimpinan partai pelambang pohon beringin itu. Alasannya, karena mereka gusar dengan keinginan Airlangga yang ngotot maju di Pilpres padahal elektabilitasnya rendah. Nah, ini ada benarnya teman-teman kalau elektabilitas Airlangga itu rendah. Jadi kalah jauh kalau dibandingkan Pak Prabowo, Ganjar maupun Pak Anies Baswedan. Tetapi Airlangga ini tetap mau mencalonkan diri menjadi calon presiden. Ini yang mungkin di internal Golkar ini merasa gerah dengan sikap dari Airlangga Hartarto yang tidak tahu diri. Kenapa begitu teman-teman? Syarat menjadi calon presiden, selain dia dapat threshold-nya 20%, juga harus berhitung elektabilitas, kesukaan publik terhadap tokoh tersebut. Kalau publik tidak menyukai tokoh tersebut, kenapa harus ngotot maju menjadi calon presiden? Ini menjadi sia-sia nanti akhirnya teman-teman. Sudah buang waktu, biaya, tenaga untuk maju di Pilpres, tetapi elektabilitasnya itu rendah. Nanti menjadi hal yang mubadir, terutama soal suara masyarakat teman-teman yang memilihnya. Kalau memang tidak tangguh, tidak nendang calon presiden tersebut. Bahkan upaya pergantian ketua umum ini disebut sudah mulai berjalan. Sebagai gantinya mereka ingin memunculkan calon alternatif selain Airlangga, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin kemudian buka suara. Ia menyebut bahwa isu pelengseran Airlangga sebagai isu murahan. Ia menegaskan partainya hingga saat ini solid di bawah kepemimpinan Airlangga menjelang pemilu 2024. Kami solid sepenuhnya. Upaya-upaya menzalimi ketum kami tidak berpengaruh pada soliditas yang ada di Golkar saat ini, ujar Nurul Arifin. Wakil Ketua Umum lainnya, Nurdin Halid mengingatkan bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam menggelar Munaslup. Menurutnya, Munaslup tak bisa sembarangan digelar. Salah satu syarat, kata Nurdin, adalah bila Ketua Umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau melanggar ADART. Namun sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi, tidak ada alasan menggelar Munaslup. Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memenangkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada, kata Nurdin. Selain Golkar, PKB juga diterpa isu kudeta. Tokoh NU sekaligus politikus PKB, Umar Hasibuan, mengklaim ada pihak yang mau membajak partainya
dengan berbagai cara agar bisa maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Wow, ini dari Umar Hasibuan, teman-teman, tokoh NU, juga kader dari PKB. Ada yang mencoba untuk mengkudeta PKB, artinya merebut kepemimpinan dari Muhaimin Iskandar. Ada yang ngebet nyapres tapi nggak punya perahu, akhirnya ingin membajak partai dengan berbagai cara. Itulah ciri-cirinya, kata Umar kepada cnnindonesia.com Senin 16 Mei 2022. Kendati begitu, Umar tak membeberkan sosok yang akan hendak membajak partainya itu. Pada cuitan di akun Twitter pribadinya, Umar mengatakan, PKB tengah diserang dan ada upaya untuk menghabisi Muhaimin Iskandar alias Caimin dari posisinya sebagai ketua umum saat ini. Umar menegaskan partainya akan tetap konsisten mendukung Caimin sebagai orang nomor 1 di PKB. Dan kami pasti melawan mereka yang berusaha singkirkan Caimin dari ketum PKB, lanjut Umar Hasibuan. Itu teman-teman menarik perkembangan berita kali ini mengenai Pilpres 2024 yang akan datang. Karena Pilpres itu berkaitan langsung dengan partai politik. Karena seorang capres-cawapres itu diusung dari partai politik. Karena itu menjadi salah satu hal yang mesti dilakukan partai politik mengusung calonnya. Kalau kemarin ada gugatan ke MK mengenai calon presiden 0%, dan kita lihat sampai hari ini belum ada perkembangannya, belum dikabulkan oleh MK. Jadi yang terjadi sekarang adalah calon presiden wakil presiden itu diusung dari partai politik, yang syaratnya adalah 20% suara di DPR. Dan ini tentunya menarik bagi capres-capres potensial, teman-teman, untuk memperebutkan suara dukungan dari partai politik. Namun kalau ada yang mengkudeta dan sebagainya, itu soal lain. Karena prinsipnya adalah seorang calon presiden itu diusung dari partai politik. Nah, mengenai kudeta, tentu yang bisa mengkudeta itu adalah internal partai tersebut. Misalkan PKB, ada dua kubu, misalkan kubu Muhaimin dan kubu siapa. Kemudian terjadi silang pendapat, kemudian terjadi clash, akhirnya berpisah. Kemudian memunculkan kongres luar biasa atau munaslup luar biasa dan sebagainya. Kemudian mengajukan ke Kemenkumham siapa yang akan direkomendasi yang disahkan pemerintah. Biasanya kan begitu, perpecahan di tubuh partai politik. Dan itu yang bisa melakukan adalah kader partai politik yang ada di dalam, teman-teman. Orang lain susah untuk masuk. Seperti yang terjadi kemarin Muldoko. Muldoko itu sebenarnya kan orang luar Partai Demokrat yang mencoba untuk masuk, di Demokrat dan menginginkan ketua umum. Walaupun di dalam kepengurusan dari Pak Muldoko kemarin ada orang-orang Demokrat, tetapi ini tidak memenuhi syarat. Sehingga yang terjadi apa? Ini berproses di pengadilan. Tetapi yang menang tetap pengurusan dari Agus Harimurti Yudhoyono. Artinya kalau saya melihat kudeta atau perpecahan di partai politik itu memang bisa dilakukan di internal. Jadi eksternal itu tidak bisa, sulit untuk bisa masuk, teman-teman. Seperti di PKB, teman-teman, yang saat ini ketua umumnya adalah Caimin. Nah, bagaimana ini bisa pecah kalau internalnya itu solid? Di bawah ketua umumnya Muhaimin Iskandar, PKB sulit. Ini akan susah untuk dimasuki oleh eksternal. Walaupun wacana atau isunya ada mau kudeta di PKB. Tetapi selama PKB solid, ini akan sulit untuk dimasuki oleh orang lain. Dan kalau kita melihat pendapat dari Umar Hasibuan tadi, teman-teman, ada seorang yang ingin nyapres tidak punya kendaraan politik, mau mengkudeta di PKB. Tetapi Umar Hasibuan juga tidak menyebut nama, tetapi kita sudah paham kira-kira siapa yang dimaksud oleh Umar Hasibuan. Karena biasanya, teman-teman, politikus itu untuk menghindari persoalan hukum, dia mengatakan sesuatu itu secara samar, secara tidak jelas, tetapi dia ngerti siapa yang dimaksud. Seperti yang kemarin juga yang disampaikan oleh Puan Maharani, ada seorang calon presiden yang bermodal ganteng tapi tak bisa kerja, hanya bisa bermain di sosial media. Itu kemarin disampaikan oleh Puan Maharani, tetapi Puan juga tidak menyebut siapa yang dimaksud. Karena kalau disebut tentu akan menjadi masalah, teman-teman. Bisa dikatakan itu fitnah dan sebagainya. Tapi kalau tidak menyebut nama, ini menjadi isu politik saja. Menghiasi
perbincangan politik di tanah air dengan ungkapan-ungkapan yang multitafsir seperti itu. Jadi kan tidak jelas. Tapi tidak apa-apa, itu namanya isu politik. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.